setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam gua singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat batra, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Kita nyanyi sekali lagi ya. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam gua singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat batra, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Selamat hari Minggu adik-adik. Gimana kabarnya? Pasti baik-baik aja kan. Iya, nah tadi kita udah nyanyi ya judulnya Yesus Perkasa. Ya itu kayak kita tuh bisa siapapun itu bisa dipakai sama Tuhan. Nah sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya Bang. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami dari awal hingga akhir kebaktian, semoga terlancar. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya, Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Nah adik-adik kita sekarang masuk ke hukum Taurat nih. Iya, hukum Tauratnya diambil dari Tita keempat. Kita baca sama-sama ya. Tita keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki maupun perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Nah maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaknya kita menganggap itu kudus dan hendaknya kita tekun mendengar dan pelajarinya dengan gembira. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, aku Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang akan membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah tadi kan itu udah denger hukum Taurat nih adik-adik. Sekarang kita mau nyanyi. Lagu apa Kak? Iya, dia harus makin bertambah. Itu lagunya tuh Bang tentang Apa kita tuh artinya? harus rendah hati. Jadi Tuhan aja yang ditinggikan. Ya yaudah yuk nyanyi yuk. Yuk. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus di
ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Nyanyinya semakin semangat ya. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Adik-adik, kita harus buat Yesus lebih tinggi dan lebih bertambah. Tuhan Yesus harus semakin bertambah dalam diri kita harus semakin berkurang ya. Semakin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Datang kepadanya sekarang. Datang kepadanya sekarang. Adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam pengakuan dosa ya. Bapa yang bertata dalam kerjaan surga, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami berbuat baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Sama-sama kita ucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah sekarang kita udah masuk ayat bulanan gini. Ayat bulanannya diambil dari 1 Korintus 13 ayat 5. Sekarang kita dengerin ya teman kita bacain. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. Terima kasih. Nah itu tadi teman kita yang udah ngucapin ayat bulanan, adik-adik. Sekarang kita mau berdoa. Sama-sama kita mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah kita mau nyanyi nih, judulnya apa tuh Bang? Bila roh Allah ada. Ya biar ada di dalam roh kita ya. Ya terus-terusan. Ya. Yuk. Adik-adik, kita puji nama Tuhan lagi ya. Kali ini harus menari dengan semangat. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Harus nyanyi lebih semangat lagi. Yuk adik-adik. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Adik-adik, marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa,
yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pengumuman. Nah, pengumuman yang pertama buat yang ulang tahun. Itu ada Ibet Simoranki. Selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, Iya. sehat selalu, diberkati. Diberkati Tuhan kehidupannya. Ya, terus yang pengumuman yang kedua apa Bang? Celengannya. Minggu ini terakhir ya. Dikumpulin ke kakak guru sekolah minggunya, siapapun kakak guru sekolah minggu. Nah, sekarang kita mau nyanyi nih Bang. Judulnya apa? Nih, Kak? Yesus kekasih jiwaku. Ya, nyanyi yuk. Adik-adik sekolah minggu, mari kita puji Tuhan lagi ya. Mari kita nyanyi sama-sama. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yuk kita nyanyi lebih semangat ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Pasti sehat semua kan? Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan hari ini, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup mata. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami untuk bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berkatilah hati, jiwa, pikiran kami agar kami bisa mengerti dan memahaminya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Udah nemu semua? Kalau udah, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu
dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Nah, ngomong-ngomong tentang Abram atau Abraham nih, ada yang tahu nggak sih kenapa Abraham disebut sebagai bapak orang beriman? Ada yang tahu? Apa kira-kira alasannya? Nah, benar semua jawabannya. Jadi Abraham atau Abram disebut sebagai bapak orang beriman ini karena Abraham itu selalu hidup menurut firman Tuhan dan selalu menjadikan Tuhan itu nomor satunya. Nah, ini kakak punya cerita. Jadi suatu hari Abraham diutus oleh Tuhan untuk pergi meninggalkan tanah kelahirannya. Abraham tidak tahu dia harus pergi kemana karena Tuhan tidak bilang tempat tujuan Abraham. Tapi hebatnya Abraham, dia tetap setia dan tidak mengeluh. Dia tidak bersungut-sungut, tapi dia setia mengikuti apa yang Tuhan katakan. Adik-adik tahu nggak waktu itu Abraham sudah berusia berapa? Dia udah berusia 75 tahun. Walaupun sudah tua sekali, tapi ia tetap semangat mengikuti perintah Tuhan. Ia akhirnya mengajak istrinya Sarai dan keponakannya Lot untuk pergi bersamanya. Keren sekali ya Abraham ini. Dari cerita tentang Abraham ini kita diajarkan untuk selalu setia mengikuti dan menuruti perintah Tuhan dalam segala hal. Gimana sih Kak caranya kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan? Caranya gampang banget. Contohnya kita nurut sama orang tua, terus kita tidak bertengkar dengan adik atau kakak, tidak suka mencontek, berperilaku jujur. Itu salah satu hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah, buah dari kesetiaan Abraham ini akhirnya Tuhan memberkatinya untuk memimpin sebuah bangsa yang besar. Dan kita ini orang Kristen adalah keturunannya secara rohani, yaitu orang-orang yang akan mewarisi janji-janji Allah. Loh, Kak, kita tahu dari mana kita ini turunan Abraham? Nah, adik-adik pasti semua sudah dibaptis kan waktu kecil. Ada yang belum dibaptis? Pasti semuanya udah kan? Nah, baptisan itu adalah tanda bahwa kita adalah keturunan Abraham. Dan karena kakak dan adik ini semua sudah dibaptis, kita mendapatkan sebuah keistimewaan atau sebuah tiket untuk menjadi pewaris kerajaan Allah yang harus kita jaga dengan baik. Jangan sampai tiket itu bisa hilang dari kita. Karena itu, adik-adik harus menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan seperti Abraham, agar kita bisa menjadi orang yang hebat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menyertai kami sepanjang firman hari ini. Biarlah firman ini bertumbuh dalam hati, jiwa, pikiran kami agar kami bisa selalu melakukan segala perintah-Mu seperti Abraham. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik tadi kan kita udah dengar khotbah tuh. Iya. Khotbahnya tentang apa ya Kak? Ya, tentang kesetiaan kita kepada Tuhan nih Bang. Nah, terus kita sekarang mau nyanyi. Lagu apa nih Kak? Judul lagunya, Betapa Betapa Indahnya. Indahnya. Sambil mengumpulkan persembahan kecelengan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bak urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Kita nyanyi sekali lagi ya dari awal.
Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bak urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Nah adik-adik, kita udah di penghujung acara nih. Mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengurniai kita dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik.